Nabi Muhammad itu punya cucu, cucunya itu dibantai, ya, dari menantunya dibantai, Sayyidina Ali, anaknya Sayyidina Ali dibantai, cucu-cucunya diracun, diracun, pokoknya semua tragedi pembunuhan. Oke. Gitu ya. Makanya ada yang nggak mau ikut-ikut, akhirnya mereka lebih ke spiritual. Iya, iya. Ya, ada yang mereka yang merebut kekuasaan, pada itu ya kaum rasional itu mereka akhirnya berkuasa sampai dinasti Ottoman itu. Iya, Sampai akhirnya mereka ngerebut Konstantinopel 1453. Jadi Istanbul sekarang. Iya, jadi Istanbul. Terus sampai akhirnya mereka runtuh tahun 1923. Nah itu kalau kita dari kacamata spiritual ya yang kaum rasional yang salah. Dari kacamata rasional ya kaum spiritual yang salah. Tapi kalau pada dasarnya dengan adanya pembantaian, pembunuhan sadis terhadap keluarga Nabi Muhammad itu akhirnya menyebabkan keluarga Nabi Muhammad itu menyebar. Tapi dulu menyebarkan Islam lewat pedang. Mana Islam menyebarkan Islam lewat pedang? Tunjukkan sama saya mana Islam menyebarkan lewat pedang. Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan propaganda, katakan iya. Memang iya. Tapi dulu menyebarkan Islam lewat pedang. Mana Islam menyebarkan Islam lewat pedang? Tunjukkan sama saya mana Islam menyebarkan lewat pedang. Mana Islam menyebarkan Islam lewat pedang? Tunjukkan sama saya mana Islam menyebarkan lewat pedang. Subhanallah, semalam ada yang bertanya pada saya di Kalibata City waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan propaganda, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Maka kerusakan budaya di Arab tidak mungkin akan kembali pulih dalam waktu dekat. Jangan harap martabat bangsa Arab akan pulih 50 tahun akan datang. Sekarang ini bangsa Arab asfalis safilin. Di mata dunia tidak terhormat sama sekali. Di mata dunia bangsa Arab bangsa yang dianggap biadab. Tidak ada hukum, tidak ada hak asasi manusia, tidak ada ukhuwah Islamiyah maupun watoniyah, tidak ada. Semua menggunakan senjata kekerasan. Nyawa sangat murah, membunuh sangat murah. Pada Islamnya sama ahli sunnah jamaah, sama ahli sunnah jamaah itu kebanyakan. Syiah cuma sedikit Syiah. Sama-sama satu warga bangsa, tapi perang telah menjadi keseharian, sehari-hari yang terjadi di Suriah, di Irak, Afghanistan, Yaman, Libya sampai sekarang belum selesai. Mesir lumayan, Tunis lebih baik, tapi jangan harap mereka akan mampu kembali membangun martabatnya selama 50 tahun. Pertama kita bersyukur kepada Allah diberikan nikmat iman. Di luar sana ribuan setahun murtad di Indonesia. Semua agama sama. Pemurtatan merajalela. Ribuan orang murtad per tahun. Pertumbuhan gereja 5 tahun terakhir di Indonesia 380% per tahun. Pertumbuhan masjid hanya 180. Saya bicara selalu pakai data karena saya orang akademisi. Kelemahan umat Islam ada 5. 1, suka bicara tapi tidak punya data. 2, suka mengeluarkan statement tapi tidak punya argumen. Yang 3, suka berdebat tapi tidak berbuat. Yang 4, suka berkumpul tapi tidak punya kesimpulan. Yang 5, suka kerumunan tapi tidak punya keputusan. Umat Islam seperti buih kata Rasulullah. Mayoritas tapi tidak berkualitas.
dan mengurus Aram, itu SOP. Lalu setelah itu program itu gagal, mulai masuk ada namanya pola bantuan pendidikan. Sekolah-sekolah gratis buat anak-anak, apalagi perempuan pakai jilbab, pintar. Jangan lepas jilbabnya, udah masuk aja, kita nggak paksa kamu jadi Kristen kok. Tapi tiap bulan dibantu, kan malu lama-lama orang. Lalu program keuangan, kesehatan, lalu makanan yang bagi-bagi itu. Lalu ada program Car Free Day. Lalu mulai mereka masuk ke rumah-rumah. Karena apa? Karena setiap program itu gagal di Indonesia, gagal total. Alasannya bagaimana caranya tiba-tiba kok gagal? Terus apa karena akidah orang Islam kuat. Dan akidah Islam membuat muslimin wal muslimah menggunakan otaknya secara proporsional. Karena di luar Islam, maaf jangan tersinggung ya, jangan marah. Ini bukan menghina, menghujat atau menyerang, tidak. Hanya Islam yang mengajarkan umatnya untuk menggunakan otaknya. Saya nggak tahu kalau di tempat lain mungkin pada saat Allah bagi-bagi otak dia nggak datang. Kan kita nggak tahu, ya kan? Kita nggak tahu kan, apa dia datang apa enggak. Tapi hanya orang Muslim yang diajarkan, bahkan pola hidup saja diajarkan. Artinya apa? Balance antara otak kiri dan otak kanan. Manusia kan punya dua, ya kan? Kalau art itu yang sebelah kanan, ya kan? Kalau yang matematika sebelah kiri, eksakta dan art gitu kan? Dan itu dipakai secara seimbang hanya jika orang ini beragama Islam. Karena agama Islam mengajarkan itu. Contoh, potong kuku aja diatur. Iya. Wudhu, mau tidur, jika dia sudah memiliki istri dan kehidupan rumah tangga, bersetubuh, itu diatur. Masuk kamar mandi aja diatur kakinya. Masuk kamar mandi, pakai baju kemeja ini, kenapa harus tangan kanan dulu, gitu kan? Itu menghindari ada pola pikir kidal, gitu kan? Memulai menulis dari sebelah kanan. Segala sesuatu dimulai dari yamin. Ya, jadi kanan yang baik. Itu ternyata edukasi ya jatuhnya. Motorik. Iya. Kita baca Quran, Ustadz, akhi, kita baca Quran, mata ini, otot-otot mata mengikuti garis Al-Quran, itu minus berkurang, benar? Iya, benar. Dan pengingatan juga berkurang. Lebih kuat. 80, 75, 80. Ya, kita kembali lagi ke situ ya. Kembali lagi ke yang tadi video ya. Sudah satu poin yang dia sebutkan itu salah total. Kenapa? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bahkan di dalam kitab Torah Nevi'im Ketubim, kitabnya orang Yahudi yang dicuri oleh saudara kita tersayang, maaf jangan marah ya, saudaraku sayang, ya. Kristen dan Katolik itu mengambil kitab itu lalu ditempelkan dengan yang namanya Gospel atau New Testament. Sebetulnya itu bukan milik mereka. Dan sampai detik ini orang Yahudi, para rabai bilang begini, bahkan terakhir itu keluar di Times of Israel, Israel Times, itu magazine. Itu dibilang begini, Christian, stop stealing our holy scripture and our culture. Sampai hari ini. Yang dibilang nyuri Christian malah? Ya iyalah, habis siapa lagi? Antisemit. Lalu yang keempat, Torah diambil sama orang Kristen dan dirubah-rubah tadi kan. Torah dirubah-rubah. Lalu yang terakhir adalah, yang lebih parah dari semua itu adalah orang Kristen menyebabkan orang-orang di bumi ini, bahkan termasuk ada bagian orang-orang Yahudi, menyembah Tuhan selain Tuhan. Maksudnya siapa? Menjadikan manusia Yesus sebagai Tuhan. Sebenarnya Yahudi ini nggak mempercayai Yesus sebagai Tuhan? Tidak. Kok sekarang malah uniknya begini ya, banyak orang yang pro Israel itu justru orang Kristen. Padahal ya, saya makanya ketika ngelihat banyak sekali orang Yahudi yang ortodok itu justru pro Palestine gitu kan, yang ortodok gitu ya. Kalau ada yang bilang kami pro Israel, Anda nggak tahu apa-apa, kartu mati. Memalukan. Apalagi ada Muslimin di Indonesia, terus dia tidak ikut mendukung Palestina, malah dia dukung Israel. Itu tanda Israel. Maaf ya, jangan marah ya Ustaz ya. Belum baca ya? Kau tuh tidak tahu apa-apa ternyata. Ada yang bikin sakit hati kira-kira sebulan setengah atau 2 bulan yang lalu. Saya mendengar orang Muslim dan dia adalah seorang doktor, ganteng, dan dia terkenal di mana-mana, punya jabatan tinggi di keislaman. Lalu ngomong di YouTube, saya dikasih lihat di Tebet. Dia bilang begini, dokter, masih muda orangnya, ganteng. Dia bilang, udahlah kita nggak usah terlalu semangat bantu Palestina. Uangnya nanti nggak nyampe juga lah. Hamas itu tidak saling berseteru dengan Fatah. Hamas itu tidak disukai rakyat Palestina. Saya paham ya. Orangnya tahu Pak Yanto. Saya nggak bisa sebutin namanya. Malas saya sebutin namanya.
Berarti beliau Yes, belum itu baca guru ini. saya anggap guru saya. Tapi kenapa mengeluarkan statement itu? Apa dia nggak pernah baca ini? Apa dia nggak tahu gitu? Tapi begini, Sampai detik ini, seluruh tanah Yudea Galilea itu anti Zionis. Gitu, Ustaz. Ini mohon maaf teman-teman, untuk teman-teman yang berkeyakinan Nasrani atau Katolik menyaksikan acara ini, mohon maaf, saya memang nggak tahu apa-apa. Ini berdasarkan dalil yang dari tentunya. Saya juga Ustaz. tidak asal apa yang saya bicarakan saya pikirkan. Enggak, kita baca aja. Jadi dari Injil dan dari Torah juga ya. Iya. Dan teman-teman semua, misalnya kurang nyaman, nggak usah ditonton kalau nggak. Kalau yang non muslimnya. Jadi ini untuk teman-teman muslim aja, karena pembahasan kemarin udah menyeberang ke arah Islam ya Ustaz ya. Iya dong. Makanya perlu kita tanggapi. Karena kita juga perlu memagari saudara kita dengan informasi yang valid dan proporsional. Serta bisa diakses oleh orang banyak. Benar. Begitu. Jadi kita jangan punya, misalnya saya punya buku nih, buka, belum tentu orang penonton bisa akses buku itu. Benar. Karena kalau tanpa sanggahan akan dianggap sebagai kebenaran kan begitu. Iya. Nah, makanya ini alhamdulillah kita dapat kesempatan ini untuk bisa kemudian klarifikasi. Yesus ingin agar orang tahu bahwa esensi Kristus adalah kebenaran, jalan, dan hidup, dan selain Kristus tidak ada yang bisa mengungkapkan kebenaran.